Ngomong di Bali rekan Jering. Oi, halo rekan Gofar, apa kabar? Kita kayak di TV-TV kan. Kayak di TV-TV. Oke, rekan Jering sudah tersambung di Bali. Apa kabar rekan Jering? Aduh, asik. Apa kabar, Far? Sehat, Far? Baik. Gimana kamu sehat? Sehat. Gimana Beli? All Sehat, good, Beli? all good. Semuanya baik. Kerjaan ya mungkin sama lah. All good. Kita mungkin kerjaan sama ya. Kalau kerjaan kan Iya, begini. survivor lah. Apapun yang ada kita sikat lah sekarang ya. Bener. Beli, manggung. Studiomu kayak Ini hitam-hitam semua karena biar jadi kan ya kayak sengaja, jorogan. kan gue sengaja pakai baju hitam biar kayak pala ngambang gitu, Beli. Semuanya hitam-hitam. Oke. Beli, ini udah pasti dong SID, terus band lu yang lain Evil Dies. Manggung udah enggak dong sekarang ya? Sama sekali enggak. Konser streaming juga enggak. Jadi totally off semuanya untuk konser band. Kalau bandnya Gofar gimana? Oh, band saya kebetulan acapella core ya. Jadi kita main grindcore, death metal tapi acapella. Ada growl. Saya kira keroncongkor. Jadi gore-nya tuh nge-growlnya tuh ada suara 1, suara 2, suara 3 kayak ada gitu, ada suara 3. Jadi dibagi acapella core namanya. Ya kami acapella core sedang. Dan personilnya saya semua. Rehab apa rehat? Rehat, masa rehat? Rehat apa rehab? Rehat dong, rehat. Kalau rehab narkoba. Iya. Ya kan emang. Enggak. Saya narkobanya cuma kue sagon. Enggak salah lagi. Kue sagon, iya. Saya sniff kue sagon. Far. Apa? Far, ntar dulu. Apa, Ban? Kita kan udah lama kenal ini. Iya. Udah lama kenal. Kamu ngomongnya kamu nggak apa-apa ngomong lo gue kok, santai aja. Biar lebih ngalir. Kasihan lo. Jadi gini. Aku ngerasa kamu tuh dari tadi kayak agak susah mengartikulasikan isi kepalamu karena ada itu. Jadi gini, mungkin semua orang pada ngeh ya kalau misalnya Jering ini pernah ngomong kalau gini, gue tuh udah lama kenal sama Jering. Jadi gue ngobrol sama teman-teman di YouTube juga nih, Jering ya, yang nanti kita upload gitu. Oke. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya ke originalan dari seseorang itu patut dijaga, bener gak? Nah, kalau gue udah kenal lama sama Jering, setiap ngomong gue ngomong gue lu, Jeringnya ngomong saya kamu gitu kan, dan itu sangat tidak apa-apa ya. It's okay, selama kamu udah kenal gitu. Tapi kalau belum kenal udah nyolot, ya itu agak aneh sih. Ya. Karena lu pernah bilang gini di Twitter atau di Instagram, gue lupa ya. Karena kalau misalnya lu di Friendster, di Live Connector nggak salah ya, klub dugem gitu ya kalau nggak salah. bahwa katanya lu gak terlalu suka sama orang yang tiba-tiba gue lu sama lu yang baru ketemu, bener gak sih? Bener banget. Ya, it's kalau saya boleh jelaskan itu bukan pendapat saya sendiri gitu. Karena orang-orang lain juga banyak yang bercerita gitu kalau misalnya mereka tidak terbiasa pakai lo gue ketika ketemu orang diajak langsung ngomong lo gue itu kayak agak kagok gitu loh, kayak kenapa saya harus dipaksa masuk ke dunia Anda langsung tanpa proses gitu? Kenapa kita nggak ketemu di tengah-tengah dulu? Oh, kita kan orang Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia dulu. Setelah kenal baru sialan lu bisa keluar gitu. Iya sih. Jadi ya seru aja. Nah, Jering, ini ngomongin soal enak dia ada bir di sana, masih dijual, Bri. Di sini susah. Oh, serius? Iya. Serius, Pak? Gue nyari bir yang bentuknya saset di sini susah banget. Mungkin di Bali ada kali. Coba yang galon coba. Jadi ada yang panas sama yang dingin. Bir panas gimana rasanya sih?
Di Kimia Farma coba cari. Ada lu. Jadi ini ngomongin Gofar kameramu bagus banget. Enggak, ini curang kamu, kameranya bagus banget. Bukan, ini adalah kamu jadi cantik gitu. Iya dong, ini kan kamera beauty. Aku pakai kamera beauty di sini. Nanti pakai filter yang bibir-bibir oranye gimana? Seru gak? Boleh. Enggak gini beli, gue soalnya pakai iPhone kan. Soalnya kalau misalnya pakai yang lain kan takutnya ini kehubung-hubung sama Bill Gates gitu. Beli, ini gue tet baru satu ya. Oh baru satu. Algoritma berjalan. Oh iya. Jadi kalau live kita tiba-tiba berhenti, kita salahkan siapa nih? KGB. Yeah. Saya pikir kalau misalnya gangguan kita terganggu malam ini, biar masyarakat yang menilai lah. Yeah. Biar penonton yang menilai ini ada, ya itu paling bagus sih. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin, yang jelas Gofar kan, tapi ntar Gofar selama ini live sama orang berapa jumlah viewer terbanyaknya? Nggak sebanyak lu kemarin sama Dokter Tirta sih. Gue tuh paling 5.000. Lu tuh kemarin 130. Belum sempat. 130.000 lu kemarin. Jadi 140.000 ya masalahnya. Yes, around that number. Iya. Lalu kalau misalnya orang selevel siapa ya, Justin Bieber gitu kan bisa berjuta-juta itu yang view itu. Betul. Nah, mereka itu kan bisa lancar. Seharusnya kan koneksi Indonesia kan cukup kuat sebenarnya. Iya. Kayak siapa ya, si Atta Halilintar lah bilang lah misalnya kalau dia live tuh kan gede banget ya gini ya. Betul. Viewersnya. Betul. Nah, kemarin lu sempat mengalami kemarin 160. 160.000 ya? Gokil. Iya. Gokil. Itu kayaknya engagement terbesar deh selama live Instagram di masa pandemi ini. Oh, really? Saya nggak pernah. Soalnya itu kemarin saya sama Dokter Tirta itu pertama kali dalam dunia per Instagraman itu pertama kalinya saya live sama orang gitu. Kayak gini. Yang ini yang ketiga kali ya. Oke. Dan yang kemarin sama Dokter Tirta itu lu mengalami gangguan kan? Koneksi. Oh. Ketika saya berbicara tentang teori konspirasi ngadak gitu. Gitu ya. Gambar hilang, suara sih. Yang paling sering suara hilang gitu. Oh, oke. Jadi apakah ini ada kesengajaan menurut Jering atau gimana ini? Itu dah saya nggak tahu karena kalau dari sinyal di Bali waktu itu ditempatkan waktu itu saya live dari toko Ramal Empire. Di sana sinyalnya ada pakai WiFi itu kuat dan setelah itu dicoba pakai sinyal yang lain nggak bisa. Terus saya coba rubah pakai waktu itu sama Dokter kita sempat coba pakai akunnya Devil Dice yang sudah verified, yang sudah centang biru juga nggak bisa. Jadi sempat 7 kali, log out, log in, tetap nggak bisa itu. Dan itu dimulai ketika saya mulai bicara teori konspirasi. Itu yang agak timingnya itu sih yang agak bikin penasaran gitu loh. Okay. Karena sebelumnya Dokter Tirta bicara, ketika kami bicara masalah rumah sakit, Dokter Tirta yang dominan bicara. Ketika dokter bicara itu koneksinya baik-baik saja. Pas giliran lu nih, kok tiba-tiba ngadat gitu ya jaringannya gitu. Iya. WiFi nggak masalah? Nggak masalah. Kemarin kapan tuh Mas? 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu saya sempat live Instagram juga sama Mblocks Space. Yang diwakili sama Mas Jacob, tapi Mas Jacob mereka pakai akunnya Mblocks Space. Jadi kami waktu itu berbicara tentang musik dan membicarakan sedikit mengenang tentang almarhum Glenn. Ketika saya mengucapkan kata konspirasi, demokrasi, itu langsung kacau. Padahal yang waktu itu yang nonton cuman 10.000 maksimal. Okay. Waktu itu yang nonton cuman 10.000 maksimal. Okay, karena ketika saya mulai mengucapkan kata-kata demokrasi, Bill Gates, global elite itu langsung gangguan. Saya coba berapa kali dengan Mblocks Space, akhirnya
saya sepakat untuk saya nggak akan ada beberapa kata yang akan tidak saya gunakan dan akhirnya bisa lancar. Tapi waktu itu karena saking seringnya ngadat, akhirnya yang nonton cuma 2.000 orang. Tunggu deh, kalau toh emang ada teknologi yang secanggih itu ya, nih misalnya nih ya Jering ya, ada teknologi kalau misal di Instagram kan, di Twitter itu kan ada fitur mute word gitu kan. Jadi ada beberapa kata kalau kita mute mereka nggak muncul dengan sendirinya gitu kan. Betul. Nah, ketika ada teknologi yang bisa memute word ketika lagi live gini, lu yakin ada nggak sih teknologi itu? Kalau gini ya Far ya, zaman sekarang kita mikir teknologi ini kan teknologi yang kita kenal ini adalah teknologi yang diperkenalkan saja. Jadi ada banyak banget teknologi yang belum diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu menjadi rahasia kaum militer, rahasia intelijen kayak gitu. Dan saya yakin itu ada karena contoh kasusnya Perang Dunia Kedua lah. Kan mesin-mesin senjata-senjata kimia kayak gitu tuh sudah ada zaman dulu, tapi tidak dipublish. Oke. Jadi jika mesin pembaca algoritma yang seperti Gofar bilang tadi itu, apakah itu mungkin? Saya rasa very possible. Oke. Nah, waktu itu sempat mengalami yang namanya gangguan ketika live sama Dr. Tirta. Tapi sekali lagi WiFi itu nggak masalah kan? Kemarin kan? Nggak masalah. Aman-aman aja. Nggak masalah. Listrik nggak mati, Listrik nggak mati. Kalau PLN lagi bermasalah nih sekarang. Kalau mati berarti ada nyalain air tuh ngejegrek. Ada yang nyetrika. Ada yang nyalain microwave. Ngejegrek. Microwave. Bli, ini sebelum kita ngomongin yang lain, gue pengen nanya sebenarnya sih. Pengen nanya cara lu survive di Bali gitu kan. Band udah stop manggung gitu kan untuk sementara. Terus penjualan yang namanya restoran, Twice gitu kan, atau Twice bar gitu sama baju itu kan Rumble pasti menurun. Gue pun menurun gitu kan. Pasti. Nah, yang lu lakukan nih untuk kan lu harus bertahan hidup nih ya. Untuk sehari-hari gitu. Apakah lu punya usaha lain atau memang ada tips and trick nih untuk bisa survive? Ini mungkin agak menarik karena setelah pandemi ini saya yang sebelumnya mungkin banyak yang mikir ekonomi oke lah, masih stabil segala macam kan. Terus istri saya kan baru nikah. Istri saya jarak usia kan agak jauh 18 tahun. Jadi muda. Mungkin jadi ya Indonesia kan kita tahu orang langsung mikir ini Jering ini seperti kayak istilah Jakartanya gadun lah kayak gitu ya. Kan kamu kan sering tuh, Gofar kan sering tuh dituduh gadun tuh. Ya kan? Padahal mah enggak, cuma ramah aja sama orang-orang. Orang-orang tertentu. Kita cuma memberi space dan ruang aja untuk orang-orang tertentu gitu. Dituduh. Jadi solusi iya kan, jadi persepsi gadun itu sekarang saya bisa bantah 100%, mungkin 1000%. Karena kenapa? Justru ketika saya tidak bisa manggung, pendapatan dari bar kosong, dari toko juga karena jam operasional sekarang sangat terbatas itu, ya bisa dibilang minus lah. Karena sampai sekarang semua usaha-usaha yang saya punya itu saya sebisa mungkin bertahan, tidak ada PHK. Jadi totally tidak ada PHK, semua staff masih digaji dan meskipun kalau misalnya contohnya Twice Bar kan total tutup tuh tapi staff masih digaji. Kalau toko-toko baju itu masih buka cuma sampai jam 7 malam itu juga masih digaji. Bong Hostel ada hostel di Nusa Lembongan itu totally close sudah hampir 2 bulan itu tetap kami kasih tunjangan staffnya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak ada PHK. Kalau untuk saya pribadi ini kan untuk bisnis kan udah pakai kas semua itu. Betul. Udah pakai kas perusahaan. Kalau saya pribadi survive sekarang dari istri. Dari istri? Oh, oke. Jadi from gadun
becoming apa ya, from sugar daddy. Jadi Ini sugar baby. Jadi I'm not joking. Iya, serius? I'm not joking. Aku nggak Serius bercanda lo? loh. Serius ini, serius. Oh. 100% legit, 100% legit. Jadi sekarang istri saya tuh, jadi gini loh, istri saya tuh sekarang lagi ya rezekinya lagi banyak banget. Jadi dia tuh tiap hari ada aja yang dia kan seleb ya, apa quote unquote selebgram gitu. Dia bikin jamu juga nggak masalah ya? Ya dia ada bisnis jamu, jamu gadis. Tapi dia mostly her money pendapatan istri saya tuh kebanyakan dari endorsement kan. Okay. Dan belakangan ini rezekinya dia tuh sejak pandemi ini. Jadi itulah semesta tuh kayak bekerja secara aneh kadang-kadang. Ketika saya tidak ada pemasukan, istri yang banjir pemasukan gitu. So ya sekarang saya jadi peliharaan istri ya mungkin apa namanya? Simpenan. Apa bahasanya yang pas? Simpenan. Jadi simpenan. Kalau simpenan kan nggak legal. Ini kan legal, udah nikah. Jadi apa ya? Jadi bapak rumah tangga? Nggak bapak rumah tangga juga, dua-duanya juga di rumah kan? Iya. Iya, kami di rumah juga ya gitu. Jadi setiap hari itu ya kerjaan istri. Jadi istri saya kan totally work from home. Jadi dia tuh review produk, bergaya-gaya sampai kami bikin studio di rumah segala macam. Oke. Ya dan ya saya paling bantu di rumah tuh kalau barang endorsementnya dia datang saya ngambilin kayak gitu dah. Oke. Wow, ini ya kerjasama yang baik gitu ya. Bagus. Oh very, it's too good, almost too good to be true. Jadi istri saya bahkan sampai bilang, istri saya sering kali bilang kayak gini kayak, dia kan panggil saya papa gitu. Papa nggak usah kerja dah seumur hidup, papa, mama yang tanggung papa, nggak apa-apa dah gitu. Gue probation dong jadi anak lu 3 bulan aja, boleh gak? Umur berapa? Umur berapa? 37. Masih bisa lah jadi anak kalian lah. Probation 3 bulan aja dulu coba. Probation. Kita pakai sistem ini ya, adoption from home ya. Iya bener. Jadi gue tetap di rumah gue, tapi gue kasih duit jajan sama kalian. Iya. Pakai cryptocurrency. Iya, Bitcoin. Nah, berarti ya Bitcoin. Jadi itu survive-nya. Berarti anggap balasan lo di Instagram bahwa gue nggak perlu kerja, istri gue udah kaya, itu bener berarti ya? Amin ya. Gue kira tuh bercanda tau gak lo? Saya tahu orang pasti mikir itu bercanda, but life is weird. Kadang-kadang hidup itu aneh dan situasi pandemi ini kan situasi nggak sopan. Kalau ganja sopan sih, itu ganja nggak? Bukan ganja. Halo BNN, halo KGB, BKKBN, BKKBN. Jadi gini pandemi ini Far ya, pandemi ini kan kayak bisa dibilang kayak fase spesial, extreme situation gitu kan. Kita mungkin generasi kita akan mengalami ini cuma sekali 100 tahun maybe. So anything apapun tuh bisa terjadi di situasi kayak gini, yang dulunya anak band yang bisa menafkahi istri dengan bangga, dengan gaya segala macam mentereng. Sekarang jadi tugas beli galon, terus ngambil paketan. Wah, beli nih ya lu. Kalau boleh saran, kalau boleh saran, kan istri kan lagi bikin konten-konten gitu kan. Coba sesekali collab sama istri mungkin membahas make up. Jadi jering kayak misalnya, guys, aku pakai ini loh guys gitu. Ini buat alisku, buat muka aku jadi glowing gitu. Kayaknya seru deh kalau kolaborasi, ya gak sih? Oke. Pengumuman buat semua yang nonton. Saya sudah nggak sama Body Shop lagi. Oh, udah enggak. Udah enggak. Jadi Danila bisa lebih lega sekarang. Lu di endorse Danila enggak, curang banget gitu kan. Lucky bastard. Tapi kita pernah ngomong ini. Jadi kan, kita pernah ngomong ini, lu ketemu sama Nora juga ketika di Body Shop kan? Iya, untuk pertama kali ketemu secara physically di Body Shop juga. Beli, ini kita belum ngomongin Beli ya. Lu ketemunya gimana sih? Pas lagi milih produk, tiba-tiba tangan-tangan terus nempel.
Kamu nama siapa? Nama siapa? Kok kita sama sih di body shop gitu gak sih? Gitu gak sih? Atau gimana? Enggak, waktu itu enggak, pertama kali ketemuan tuh udah janjian. Jadi kita masuk, kamu ya? Udah. It's okay. Wah, selama ini kan kita sering parno tuh, Far. Kita kan sering banget tuh di zaman di era filter face. Kamu aja kelihatan cantik banget loh, Far, nih di kameranya. Iya. Saya pakai filter ini lampu-lampu glowing gitu loh. Jadi waktu itu aku pikir kan ekspektasi tuh di foto kan cantik banget itu istriku. Jadi pas mau ketemu tuh ekspektasi saya udah nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini paling pakai apa gitu, filter segala macam. Ternyata pas ketemu ya, nggak jauh beda. Maksudnya sesuai dengan yang diiklankan gitu. Ini kan lu lagi diomongin dan banyak dikenal sama orang sekarang ini soal teori konspirasi gitu kan. Ketika di rumah lu sama istri membicarakan hal itu nggak sih? Misal kayak gini. Sangat. Oh sangat. Oh misalnya kayak sangat. Lagi dinner berdua romantis, ada lilin dengan wine dan gelas kristal 2 gitu kan di perapian. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak sayang, ngomongnya mama ya. Mama aku pengen ngomong sesuatu gitu deh. Apa papa? Aku bisikin ya. Iya, pas lagi dibisikin, sayang, kamu tau nggak? Bill Gates penyebab semua ini. Nggak gitu ya. Ilustrasinya bagus sih, cuman percakapan yang terjadi iya seperti itu. Cuman ilustrasinya kami lagi makan nasi jinggo, nasi kamu tahu nasi jinggo kan? Nasi kucing gitu. Kayak nasi kucing istri saya tuh Jawa banget. Jadi dia tuh nggak suka makanan barat, dia nggak suka makanan yang asing-asing itu nggak suka. Dia tuh sukanya pecel, lalapan, ya Indonesia banget. Jadi kalau kami ngobrol masalah konspirasi ini ya paling lagi itulah pas lagi makan pecel, pas lagi makan rujak, dia suka banget sama rujak. Dan kekuatan terbesar saya ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kekuatan terbesar saya untuk berani membicarakan masalah ini secara konsisten itu istri saya sendiri. Oke. Karena dia sangat percaya, bukan karena dia saya pengaruhi atau karena saya doktrin, tapi sebelum kami berdua ketemu, istri saya juga percaya dengan yang namanya global elite seperti itu. Jadi ketika polemik teori konspirasi ini terjadi, ketika orang mulai ya istilahnya membuli saya tentang teori konspirasi saya ini, justru istri saya yang paling kuat memberi support moral ya. Jadi dia selalu bilang, yang kamu lakukan itu udah benar kok. Okay. Keep fighting. Pokoknya jangan sampai nyerah. Soalnya, tapi ini bukan berarti ini nggak berarti istri saya itu selalu dukung saya. Di konteks di beberapa masalah di luar teori konspirasi ini, kalau dia nggak suka, kalau dia nggak setuju, dia akan fight juga. Kami sering adu argumen. Dia kan orangnya keras juga. Jadi, tapi di masalah teori konspirasi ini kami satu suara, sudah sangat bulat sampai. Kan kemarin saya sempat bikin ya istilahnya kalau jika ada yang menantang saya untuk suntik atau keluarkan virus ini, I'll do it dengan syarat jika saya selamat, orang-orang yang mengkampanyekan lockdown itu harus melockdown diri mereka ke kantor polisi. Oke. Gitu. Dan istri saya bilang, oke, kalau sampai benar itu terjadi, Pak, ini istri saya sendiri yang bilang, jika itu benar terjadi, saya harus ikut disuntik. That's how much kekuatan ketika kamu dicintai seseorang ini kan kutipan filsuf Cina, saya lupa namanya. Ketika kamu dicintai seseorang, itu akan memberimu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi saya sampai sekarang saya masih konsisten untuk bertahan dengan opini saya, karena di rumah di rumah ada yang dukung, sudah kuat. Oke.
Jadi kalau kalau dari teman-teman band, teman musisi itu bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada sebenarnya. Tapi istri, karena dari istri yang mendukung, akhirnya saya juga percaya kalau apa yang saya lakukan ini benar dan based on berdasarkan beberapa fakta yang saya temui juga dan informasi dari luar negeri juga, beberapa kawan di luar negeri yang tertarik dengan isu-isu seperti ini. Akhirnya ya seperti ini. Akhirnya saya sekarang jadi bahan lelucon seluruh Indonesia. dan gak sekali. Lu kan sering kayak gitu kan? Sering. Betul. Sering banget. Berarti tapi ada satu tweetnya Nora yang bilang bahwa dia nggak setuju ketika lu ngomong kalau misalnya lu mau ngebungkam, ada orang yang pengen ngebungkam lo, itu harus dibunuh. Lu harus bunuh gue. Nora nggak setuju kan? Iya. Sempat nggak setuju karena ya namanya perempuan, dia tuh nggak suka dengan kata-kata bunuh itu. Karena ya insting perempuan ketika melihat kata bunuh itu kan kayak is a bit too extreme. Jadi dihapus sama dia, Nora yang hapus. Karena istri saya punya akses ke Instagram saya. Oh, tahu password. Lalu bukan tahu passwordnya, dia yang bikin passwordnya. Oh, nggak bisa DM aneh-aneh dong orang-orang ya? Nggak pengen. Coba kamu pikir ya. Di mana Far pikir logika. Di mana nyari istri yang usia 25, saya 43, yang menghidupi kamu untuk saat ini dan untuk jangka panjang ke depan. yang masih setia masakin kamu tiap malam, tiap pagi kamu dibikinin sarapan, bikinin makan malam, itu tetap dia lakukan. Dan tugasmu cuma beli galon, sama ngambil paketan dia dari paketan endorsement dia. Di mana ada ketemu cewek ada lagi gitu kan? Ya, belum nemu sih gue. Iya. Kalau saya nanti ketemu kok nanti, tapi cowok. Berarti udah nggak mau bangor-bangor dong ya sekarang ya. Udah satu aja lah ya, beli ya. Kan udah menikah. Udah nggak ada pikiran ke sana. Jadi ya, saya tiap hari itu ngerasa sangat beruntung. Oke. Soal statement yang tadi Jering bilang kalau misalnya lu disuntik gitu kan, Nora juga pengen disuntik juga gitu kan. Itu maksudnya karena euforia, cinta-cintaan, atau memang udah fully support sih? No. Sikap kayak gitu? Satu, karena berdasarkan semua data yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan, hasil riset saya setiap hari berjam-jam nyari informasi dari seluruh dunia. Saya sangat-sangat percaya, sangat yakin jika virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia. Jadi saya sangat yakin saya akan selamat meskipun disuntik. Jika benar yang disuntik itu virus ini ya, COVID ini ya. Nah, ini kan ya lu sama Tirta udah ngomongin soal ini kan, bahwa kalian sepakat bahwa virus ini memang ada. Ada. Yang jadi concern lu adalah kenapa dibikin bahaya gitu kan? Seakan-akan ini bahaya banget. Ya, yang concern terbesar saya itu adalah saya tidak bisa melihat orang ditakut-takuti sedemikian rupa sehingga orang-orang itu jadi pengangguran, jadi depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang nggak sakit jadi sakit. Rumah sakit yang seharusnya bisa menangani pasien secara baik-baik akhirnya menjadi penuh karena banyak orang panik. Itu yang saya nggak bisa, kalau dibilang apakah kehidupan kamu terganggu dengan adanya virus ini? Kalau saya pribadi, saya nyaman, maksudnya hidup saya masih nyaman gitu. I have a good life. Saya cuman nggak akan pengaruhi saya secara personal. Saya masih bisa bahagia itu. Tapi saya nggak bisa lihat teman-teman saya yang di PHK. Mereka kerja mereka kerja belasan tahun di hotel-hotel besar, di PHK begitu saja tanpa alasan, tidak diberi pesangon, dan nggak cuma 10 orang, itu terjadi banyak banget di Bali. Di Bali sudah ada banyak kasus bunuh diri,
orang udah buntu kan, orang udah buntu nggak bisa survive, nggak bisa, dia nggak punya teman hidup, tidak ada diajak berbagi, akhirnya gantung diri. Itu sudah lebih dari 2 orang. I mean like gini loh Far, dulu ya sebagai kita kan berdua dari komunitas yang hampir sama ya, komunitas yang cukup dekat dengan, bisa dibilang cukup dekat dengan situasi real, kehidupan real orang-orang gitu. Jadi kita berdua tidak hidup dalam gelembung kenyamanan yang beberapa kelas B ke atas miliki gitu. Jadi ketika ada bencana alam, contohnya dulu 2004 di Aceh segala macam, dan bencana-bencana alam yang lainnya kan banyak lagi. Itu saya sangat selalu mencoba berbuat sesuatu, trying to do something untuk membantu korban. Ketika bom Bali juga berusaha sebisa mungkin bikin konser amal sebanyak mungkin, bikin kegiatan apapun itu yang untuk kemanusiaan, jadi relawan di rumah sakit ketika bom Bali. Kenapa? Karena bencana alam itu kan it's sudah bisa dibilang itu tidak ada agenda bisnisnya. Jadi ya the only solusi untuk masalah-masalah bencana alam itu adalah memang donasi, bikin konser amal segala macam. Yang COVID ini yang menjadi spesial karena saya yakin banget ini skema ini is pure business gitu. Ini murni bisnis. Jadi saya nggak mau ngikut alur mereka. Gitu. Yang diharapkan sekarang yang diharapkan sekarang oleh publik, oleh pejabat gitu, oleh otoritas adalah rakyat saling bantu-membantu kan. Itu kan yang selalu ditekankan. Yang mampu membantu yang kurang mampu, segala macam. Yang pertanyaan terbesarnya kan sampai kapan Indonesia ini bisa terus saling membantu? Karena kan yang kelas A, kelas B ini nggak akan selamanya bisa berdonasi. Ya kan? Suatu saat kelas A, kelas B ini mereka punya orang tua, mereka punya saudara yang sakit, mereka harus memprioritaskan keluarga mereka dong. Ya, jadi inilah gimana caranya motong agar kita tuh tidak dimasukkan gelembung, tidak dimasukkan skema mereka ini, di mana kita diajak bersama-sama untuk saling bantu-membantu hingga kita semua kompak menjadi miskin. Oke, tunggu Bli. Sorry, ketika memang virus ini tidak seberbahaya itu. Tapi kenyataannya kan di rumah sakit banyak yang bilang kesaksian dari para pekerja medis yang sudah bersusah payah untuk menyembuhkan pasien atau kewalahan menerima pasien, bahkan banyak mereka yang menjadi korban gitu kan. Lu masih beranggapan itu belum berbahaya atau gimana, Bli? Berbahaya. Yang tidak pernah dibicarakan oleh media mainstream adalah kenapa banyak orang bisa tiba-tiba merasa sakit. Kenapa tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit, kan itu yang jarang diungkap. Dan satu lagi yang jarang diungkap oleh media massa adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah ketika kamu, ini teknik yang dilakukan oleh Nazi Jerman dulu. Nazi Jerman itu, ya, jadi mereka melakukan metode seperti ini. Sebuah kebohongan, ketika kamu ulangi terus-menerus, berkali-kali, setiap hari, konsisten, maka jadi sebuah kebenaran baru. Maka ia akan membentuk persepsi. Jadi gini loh, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, which is media massa ya. Ketika Anda bisa mengendalikan informasi, mengendalikan sirkulasi informasi, Anda bisa mendesain sebuah persepsi. Ketika Anda bisa mendesain sebuah persepsi, Anda bisa menciptakan sebuah realita. So, skema COVID ini persis seperti itu. Jadi, orang-orang dibikin panik, orang-orang yang tidak merasa sakit, kan tidak semua orang mentalnya kuat. Setuju nggak, Gofar? Setuju. Pada akhirnya imunnya turun gitu ya. Exactly. Coba deh kawan-kawan search Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, dia seorang ahli imun. Dia punya penjelasan yang sangat-sangat bagus tentang bagaimana fear,
rasa takut itu adalah penyebab faktor terbesar kenapa banyak orang meninggal karena COVID ini. Oke. Karena ketakutan itu membuat imun kita tuh kayak lenyap gitu loh. Kalau kita sudah ketakutan, kita akan lebih cepat mati gitu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa virus ini ada benar? Yang membuat virus ini berbahaya bukan virusnya, menurut saya, bukan virusnya, tapi modifikasinya. Virus ini sudah dimodifikasi dengan apa? Dengan fake news, dengan berita-berita palsu. Saya nggak akan nyebut channel beritanya karena terakhir kali saya sebut channel-channel berita yang sering langsung menyebarkan, iya langsung nge-lag. Parah sih. Jadi saya ingin ini menjadi lebih lama percakapan kita. Jadi dan orang tuh sangat sering menyepelekan stres. Padahal sebenarnya stres ini penyebab kematian yang paling sering disepelekan. Karena stres itu bisa kayak jantung, lambung gitu kan, segala macam. Betul sekali. Everything comes from, kan gini, kan banyak yang bilang kekuatan terbesar manusia tuh kalau kamu cari di buku-buku filosofi, di buku-buku ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran tuh yang di tubuh manusia ini, kekuatan pikiran itu yang paling kuat. Oke. It's the strongest. Tapi yang paling gampang diserang juga kekuatan pikiran. Oke. Cara nyerang kekuatan pikiran itu pakai menebar ketakutan ya, dengan menebar ketakutan itu tadi. Iya. Oke. Gue setuju banget sih soal yang namanya pikiran tuh ketika lagi nggak oke gitu kan, lagi stres, itu penyakit bisa banyak yang datang. Oke. Jadi poinnya di sini, lu setuju gak bahwa COVID ini berbahaya atau tidak berbahaya? Seperti yang Elon Musk katakan 2 hari yang lalu. Soal anak ya, XAE Xavier. Bukan. Elon Musk bukan. Elon Musk itu kemarin 2 hari yang lalu di Joe Rogan yang mirip Deddy Corbuzier itu. Jadi Joe Rogan niru Deddy kayaknya sih. Enggak, ini serius. Joe Rogan, Elon bilang di itu wawancara podcast mereka sekitar 2 jam lebih lah, seperti biasa panjangan. Itu ada beberapa statement Elon Musk yang menegaskan jika COVID ini tidak seberbahaya yang media coba pengaruhi kita gitu. Kan media ini mencoba menancapkan persepsi jika virus ini sangat mematikan. Elon Musk tidak setuju itu. Oke. Dan dia bukan cuma sekali ngomong seperti itu. Jika Anda mengikuti Elon Musk di Twitter, dia sangat mendukung agar lockdown segera dicabut, agar rakyat segera dikembalikan kemerdekaannya, agar dia tuh sering memberi informasi tentang rumah sakit itu tidak sepanik yang digambarkan di media-media mainstream kebanyakan. Situasi rumah sakit itu tidak seramai itu. Di Amerika justru banyak banget rumah sakit yang dokter-dokternya itu sampai nggak ada kerjaan gitu loh. Jika Anda nggak percaya silahkan cek Twitternya Elon Musk. Elon Musk kan bukan orang bodoh. Jadi selama ini saya sering banget diserang oleh orang-orang yang mungkin yang punya titel, punya gelar, mereka pikir argumen saya tuh kayak ngawur. Dan memang ada beberapa argumen saya tuh kepleset atau salah nyebutin narasumber, salah nyebutin data. But go check Elon Musk Twitter, try to coba argue sama dia. Coba bully Elon Musk. Saya nge-tweet ngajak orang untuk ayolah kita kembali normal, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Akun saya tuh baru bikin Twitter nih, Far. Baru 2 hari langsung ngelenyap. Elon Musk ngomong hal yang sama di Twitternya dia. Give people their freedom back. Nggak ada yang lenyapin akun Twitternya, anjing ya. Cuman gara-gara Elon Musk punya roket, bangsat. Oh tapi beli kalau misalnya Twitter kan ya kita ngomongin mungkin ada kesengajaan untuk gituan ya, tapi untuk di ban gitu kan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau nih. Oke. Jatuh. Belum bisa beli AirPod. Gimana? Tapi kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di ban gitu kan, di suspend gitu kan. Betul. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti.
Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Kan Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20 ribu. Baru bikin akun satu hari, followersnya 20 ribu, cuma bertahan 1,5 hari, hilang. Elon Musk followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia mualaf. Bukan beli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini, DM emailmu sat gitu. Nggak pernah beli. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Aduh. Oke. Coba dia bisa. Oh, iya. Dia udah ngomong. Iya. Send your email. Dia kan nggak tahu. Iya. Dumb fuck. Iya. Nggak, soalnya kan dia nggak pernah berurusan. Elon Musk kan nggak pernah berinteraksi sama netizen Indonesia kan. Mulut netizen Indonesia tuh beda loh sama netizen Amerika. Sama aja, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris aja. Kita pakai bahasa kita gitu. Ya, jadi kedengaran lebih sopan ya. Oke. Apa namanya? Tapi banyak banget nih beli kalau gue lihat dari teman gue yang tenaga medis, mereka tuh bilang ke gue kalau misalnya rumah sakit memang sehektik itu, separah itu. Sedangkan di Jakarta kan? Di Jakarta kan? Iya di Jakarta, iya betul. Di New York pun demikian, Far. Oke. Jadi begini, makanya saya jelaskan tentang kenapa COVID ini terstruktur ya. Kenapa COVID ini sudah ada polanya, sudah ada yang mendesain. Kota-kota yang diserang itu adalah kota-kota pusat berita, kota-kota pusatnya media. Oke. You know, if you make it in New York, remember, ingat nggak ada yang ngomong gitu? Yeah. If you make it in New York, you make it everywhere. Oke. Itu kutipannya Frank Sinatra. Kalau 9/11 itu kejadian pesawat yang menabrak menara kembar itu di New York, dan itu mengubah geopolitik global kan. Jadi di Amerika yang paling hektik itu di New York. Itu kan kebetulan atau what? Di Indonesia yang paling hektik di mana? Di Jakarta. Oke. Ya, Nah, jadi ya. Kalau kenapa nggak di kota-kota? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada stasiun TV-nya? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada selebritinya? Kalau di Bali gimana? Karena kalau terjadi di kota-kota seperti itu, dude, seriously di Bali sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh nggak jujur? Boleh dong. Pasti boleh ya. Ya, di Bali ini sebenarnya itu kalau masyarakat mau jujur ya, kalau pemerintah Bali ini mau tidak mengikuti instruksi dari pusat, Bali ini it's okay. Sejauh ini korban yang meninggal itu 4 orang, 2 imported case. Okay. Imported case ini mereka sudah lanjut usia dan mereka sudah punya penyakit bawaan. Dan so far nggak ada penambahan korban, nggak. Padahal sebenarnya secara demografi Bali ini kan sebenarnya paling rentan, Far, karena dikunjungi oleh banyak turis asing, banyak melting pot lah. Sebenarnya kan di sini jika benar virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, seharusnya, dan jika benar virus ini seberbahaya yang diproyeksikan oleh media-media, seharusnya sekarang sudah ribuan orang meninggal di Bali seharusnya ya, jika benar seberbahaya itu. Di Bali rumah sakit kebanyakan kosong, santai. Maksudnya lu pernah ngecek gitu? Udah pernah ngecek ke rumah sakit?